Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai pentingnya Pancasila dalam kehidupan kita. Di era globalisasi seperti ini, banyak perubahan-perubahan yang terjadi, dan tentunya sebuah negara atau bangsa ingin berdiri kokoh dan bertahan seiring dengan perkembangan zaman ini. Begitu juga dengan Indonesia. Oleh sebab itu, kita membutuhkan yang namanya sebuah ideologi. Dan Indonesia sendiri memiliki ideologi yang bernama Pancasila, di mana sila-silanya itu punya makna-makna yang wajib kita amalkan. Jadi di sila pertama berbunyi yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini saya ingin menjelaskan dari sila pertama dulu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila pertama ini mengandung arti yaitu di setiap masyarakat Indonesia diwajibkan untuk memilih salah satu dari keenam agama yang ada di Indonesia, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu, mengapa sila pertama ini penting untuk dimasukkan ke dalam Pancasila? Karena sila pertama ini yaitu sebagai landasan moral atau petunjuk rohani bagi kehidupan bermasyarakat, gitu. Dan untuk contoh penerapannya dari sila pertama yaitu seperti beribadah ataupun menghormati agama orang lain dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila kedua ini mengandung makna yaitu di mana kita sebagai manusia itu saling membutuhkan. Oleh sebab itu kita perlu bersatu sehingga menciptakan satu sistem yang kuat. Dan mengapa sila kedua ini penting untuk dimasukkan ke dalam Pancasila? Karena sila kedua ini bisa menuntun kita untuk menjadi pribadi yang adil dan beradab, di mana seperti contoh penerapannya yaitu kita berbagi dengan orang lain atau memperlakukan orang lain dengan baik, begitu dengan adil, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Sila ketiga sendiri mengandung makna bahwa setiap masyarakat Indonesia diwajibkan untuk selalu bersatu untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia sehingga terhindar dari perpecah belahan atau perselisihan. Dan mengapa sila ketiga ini penting untuk dimasukkan ke dalam Pancasila? Karena dengan adanya sila ketiga ini bisa membuat masyarakat Indonesia selalu bersatu di tengah keanekaragaman yang ada di Indonesia. Seperti contoh negara-negara Uni Soviet, Yugoslavia yang terpecah belah karena tidak adanya persatuan. Oleh sebab itu sila ketiga ini sangat penting sekali. Lalu untuk contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu di mana kita harus selalu bersatu dengan mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan kita juga harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga kita bisa terus bersatu. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila keempat ini mengandung arti bahwa setiap permasalahan itu wajib diselesaikan secara bermusyawarah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Lalu untuk mengapa penting sila keempat ini dalam Pancasila? Karena sila keempat ini bisa mencegah kita dari adanya perselisihan karena setiap masalah diselesaikan secara bermusyawarah itu. Dan untuk contoh penerapannya yaitu dengan tadi menyelesaikan permasalahan dengan bermusyawarah dan lain-lain. Oke, sila yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila kelima sendiri ini mengandung arti bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia wajib berperilaku adil dan juga mendapatkan keadilan yang sama bagi kenikmatan hukum, sosial, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Lalu mengapa sila kelima ini penting dalam Pancasila? Karena dengan adanya sila kelima ini kita sebagai masyarakat Indonesia bisa memahami cita-cita bangsa Indonesia, yaitu tercapainya kehidupan yang adil dan makmur,
dan juga tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Lalu untuk contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita harus berperilaku adil terhadap sesama, terus saling